كتب النبأ والانتفاع شهادة حسن مسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قرب وثوابه راغب سوقة عند الموت فيها ثم إلى رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويا أبي وفريق فقد مسرار من غاري ولومهم كفاته الدين الدنيا الآخرة يقول لي صالح بخيرات الدنيا وفي بعد أمر طويل بفات الأولين وسيا كامل الأرزاق والبرية ولما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد حسن رسول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجميع التابعين بإحسان الدين وعلينا معهم به برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Allah SWT dengan menerima nikmat karunia bagi kita khusus nikmatul iman Islam sudah sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT melakukan segala aktivitas kegiatan kita terkhusus mereka menunaikan tugas utama kita kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjut di pembahasan Tafsirul Baghawi tentang Surah Fatir pada ayat 42. Allah Ta'ala wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka orang-orang kafir Makkah itu bersumpah billahi dengan nama Allah jahda aymanihim, dengan sekuat-kuat sumpah mereka. La'in ja'ahum nadhirun, jika datang kepada mereka nadhir, siapa seorang pemberi peringatan, layakununna, pastilah sungguh mereka, ala kafir Makkah itu katanya, ahda, mereka lebih mendapat hidayah min ihdal umami, dari salah satu umat-umat lain. Dulu mereka sesumbat, coba kami diberi kitab kayak ahli kitab, kami pasti lebih dapat hidayah, kata mereka. Falamma ja'ahum nadhirun, ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan itu Muhammad SAW, mazadahum illa nufura, maka tidak menambah apa nadhir seorang pembawa peringatan hum kepada mereka itu illa nufuran, kecuali apanya? Menambah nufuran, menambah larinya mereka dari kebenaran. Kalau kamu bila jalan ya ini kufar Makkah ya. Ini kufar Makkah. Lama balaghahum, ketika sampai kepada mereka ana ahli kitab kadzabu rusulahum, bahwasanya ahli kitab itu mendustakan rasul-rasul mereka. Qalu, mereka berkata apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, kata mereka. Ketika sampai kepada mereka, ahli kitab itu mengingkari nabi-nabinya, mereka mengatakan semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Atatuhumur rusulu, datang kepada mereka para rasul, maka zabum, lalu mereka mendustakan para rasul. Wa aqsamu billah, dan mereka bersumpah dengan nama Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, lau atana rasulun, seandainya datang kepada kami seorang rasul, lanakunanna, pastilah menjadi siapa kami, sungguh-sungguh, pastilah sungguh-sungguh menjadi siapa kami, ahda dinan,
lebih terhidayahkan, lebih tertunjuki apanya, dinan agamanya, minhum dari mereka ahli kitab, kata mereka. Coba kami dapat kitab seperti mereka, pasti kami lebih dapat hidayah dari mereka, kata orang kafir Makkah. Ketika datang Rasulullah, mereka justru mengingkari. Wadhalika qabla mab'atsin Nabi SAW. Dan itu sebelum pengutusan Nabi SAW. Falamma bu'itsa Muhammadun. Ketika diutus siapa Nabi Muhammad SAW, kazabu, mereka mendustakan Rasulullah SAW. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan ayat ini, menurunkan ayat 42 ini surat Fatir. Wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'ahum nadhirun ay rasulun. Dan mereka bersumpah demi Allah jahda imanihim, sekuat sumpah mereka, la in ja'ahum, sungguh jika mendatangi mereka siapa nadhirun ay rasulun, seorang pemberi peringatan, layakununna, pastilah mereka ada minidal umam, lebih tertunjuki dari salah satu dari umat yang lain. Ini minal Yahudi wan Nasrani, dari Yahudi dan Nasrani. Ramajum nadhirun, ketika datang pada mereka seorang nadhir, pemberi peringatan, itu Muhammad SAW, mazadahum, tidak menambah siapa Nabi Muhammad SAW atau nadhir, tidak menambah siapa nadhir pembawa peringatan, kepada mereka, ila nufuran, kecuali pelarian, kecuali lari. Ay mazadahum maji'uhu, tidak menambah kepada mereka, para kafir Makkah, apa maji'uhu, datangnya beliau SAW ila tabaudan, kecuali apanya, tambah menjauhnya anil huda, dari petunjuk. Ya. Mereka berubah begitu. Coba kami dapat kitab, kayak ahli kitab, kami pasti akan tertunjuki. Sama dengan di ayat lain, Allah pernah juga mengungkapkan ucapan mereka. Antakulu, ini mau usul kitabu. Antakulu, ini mau usul kitabu ala ta'ifatan min qablina. Wa in kunna dirasatihim ghafilin. Antakulu. Jadi engkau mengatakan, kalian, wahai kafir Makkah mengatakan, ini mau usul kitabu ala ta'ifatan min qablina. Hanya saja kitab itu diturunkan kitab itu ala ta'ifatan min qablina, atas dua kelompok sebelum kami, itu Yahudi dan Nasrani. Di surat An'am. Wa in qablina 156. Wa in kunna dirasatim ghafilin. Dan sesungguhnya kami dari mempelajari mereka, dari dirasa mereka, dari belajar mereka, ghafilin. Dari belajar mereka kami lalai. Ya. Ini kalian mengatakan ini nama unzila ala itu apa? Untuk basim qablina. Ya, sama dengan firman Allah SWT surat Al-An'am itu ayat 156. Sama, mirip dengan ini, dengan yang di mana? Surah Fatir ini. Wa kata kitab pun dalam barakon, fatabi wattaqullaha la'alakum turhamun. Ya. Ini kitab dari Allah, mubarakun, penuh berkah. Maka fatabi, ikutilah kitab ini. Wattaqu, takwalah pada Allah agung turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Maka kami turunkan kepada kamu Quran ini antakulu, agar kamu tidak mengatakan ay Allah takulu, supaya kamu tidak mengatakan ay li Allah takulu inama unzila kitab min qablina. Hanya saja diturunkan kitab itu kepada dua kelompok sebelum kami. Coba kepada kami diturunkan, kata, kan mirip dengan yang surat Fatir tadi. Ya, coba diturunkan kepada kami. Sayang kitab itu turun kepada Taifah ini, dua kelompok sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Wa in kunna dirasatihim ghafilin. Dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Coba kami perhatikan mereka baca, pasti kami akan lebih dapat petunjuk. Au taqulu, atau kalian mengatakan, kalian wahai penduduk Mekah, kufar Mekah, lawana unzila alaina kitabu, seandainya kami diturunkan atas kami kitab, lakuna ahda minhum, pastilah kami lebih mendapat hidayah dari mereka. Waja'akum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang pada kalian bayyinah, satu bukti dari Tuhan kalian, wa huda wa rahmah, dan hidayah dan rahmat dari Tuhan kalian, itu berupa Al-Quran. Ini loh datang kepada kalian petunjuk dan rahmat, itu Quran. Kenapa kalian percaya?
Kok sebelum itu kalian mengatakan, coba kami dapat kitab. Nah, ini kitabnya sudah datang, kalian malah nabinya sudah datang. Ya. Faman adzlamu mimman kadzdzaba biayatillah. Lalu siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ketika datang? Wasodafana, menutup diri darinya. Waliyadzubillah. Sama juga dengan firman Allah SWT surah As-Saffat 167, wa in kanu la yaquluna, dan sesungguhnya mereka berkata, lau anna indana dzikran minal awalin, lau anna indana dzikran minal awalin, seandainya ada di sisi kami dzikran minal awalin, satu peringatan dari generasi awal, lakuna ibadallahil mukhlasin, pastilah kami akan menjadi hamba Allah yang dimurnikan. Maka farubeh, datang Quran pada mereka ingkar, fasofa ya'lamun, mereka akan tahu akibat keingkaran mereka. Kalau macam nadhirun, ketika datang pada mereka Muhammad SAW, nadhir, pembawa peringatan. Ya. Jadi orang Arab itu dulu, ya tamanna, ya, ketika datang pada mereka, datang peringatan, ya, ketika datang pada mereka peringatan, nadhirun, Masadum ila nufuro, maka tidak menambah apa-apa bagi mereka kecuali nufuro, kecuali pelarian, kecuali lari dari peringatan tadi, membawa peringatan. Jadi dulu orang Arab berangan-angan seandainya dari mereka ada seorang rasul sebagaimana Bani Israil punya rasul-rasul, punya kitab. Ketika datang apa yang mereka angan-angankan berupa rasul itu Rasulullah SAW, justru mereka ingkari. Alasannya ini anak gembala kambing. Muhammad ini anaknya Abu Kabsyah. Abu Kabsyah itu suaminya Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW. Orang desa. Muhammad ini anaknya Abu Kabsyah, anaknya orang dusun. Kenapa tidak turun kepada kita saja? Jadi pemuka Quraisy seperti Nazar bin Harith, ada namanya Nazar bin Harith. Terus ada beberapa pemuka kami Quraisy mengatakan, kenapa kok tidak turun kepada kita? Di ayat yang lain apa? Minal qaryataini azim. Apa? Di ayat yang lain itu minal qaryataini azim. Minal qaryataini azim. Apa? Zukhruf. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Zukhruf ayat 31. Zukhruf ayat 31. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, laula nuzila hadzal Qur'an, aduh seandainya saja diturunkan Quran ini ala rajulin, atas seseorang laki-laki minal qaryataini, dari dua desa, azimin, seorang laki-laki yang agung daripada dua desa. Laula itu Mekah dan Taif. Jangan. Laula nuzila Al-Quran ayat 31. Ya, laula nuzila Al-Quran ala jumlah qaryati. Seandainya saja, mengapakah tidak diturunkan Al-Quran ini atas rajul, atas seseorang laki-laki minal qaryataini azim, dari dua desa, ya dua kota itu Makkah dan Taif. Azim yang agung. Kenapa turun kepada Muhammad? Muhammad itu anaknya, anak susunya orang dusun. Dia anak yatimnya Abu Thalib. Kok turun kepada Muhammad? Kok tidak turun pada Nadir bin Haris, bangsawan-bangsawan Taif dan Makkah? Kenapa kok turunnya kepada Muhammad? Itu kata alasan dia tidak beriman kepada. Kan minta ada Rasul, minta ada kitab. Habis itu turun kitabnya, malah ingkar alasannya. Oh, turunnya kepada yatim, masa turun kepada Muhammad? Coba turun pada orang yang agung. Ini Quran Azim. Apa Allah jawab di ayat 32? Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhan mereka? Rahmat di sini maksudnya kenabian. Apakah mereka yang membagi ahum yaksimuna rahmat rabbik? Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi kenabian? Kami yang membagi kenabian, terserah kepada kami. Kenabian itu dikasih pada siapa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami yang membagi kepada mereka penghidupan mereka di hayat dunia. Warbana bawam kebatin
Darajatnya kami angkat sebagian mereka, terus sebagian lain beberapa derajat. Lihat takhidah ba'dun sukhriyah, supaya sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kenapa mereka tidak mau beriman? Istikbaron wa makru sayyi. Kembali ke surah Fatir tadi, istikbaron wa makru sayyi. Mereka tidak mau menerima itu karena istikbar, karena merasa gumede, merasa besar, sombong. Wa makru sayyi, dan makru sayyi, tipu daya dari keburukan mereka. Tipu daya dari keburukan mereka. Jadi mereka nggak bisa beriman, kenapa? Sifat sombong. Alhamdulillah, itu bahayanya penyakit hati. Sifat sombong itu bisa menolak keimanan untuk masuk ke dalam hati. Sombong. Sombong yang paling besar, sombong kepada Allah dan Rasulnya seperti yang dilakukan oleh itu sombong yang paling besar. Selain sombong kepada orang lain sesama Muslim, sombong paling besar pada Allah dan Rasul. Makru sayyi, dan rencana kejahatan mereka. Jadi membuat mereka tidak beriman itu makru sayyi. Apa di tafsir itu dikatakan? Istikbar fil ardi, karena sombong di muka bumi, nusib istikbaron alal badal. Dinasobkan istikbaron menjadi badannya nufuran. Rupane nufur, rupane pelarian tadi adalah istikbaron. Itu berupa kesombongan mereka di bumi. Wa makru sayyi, yakni al-amalil qabih, dan tipu daya amal buruk mereka. Udifal makru ila sifatih, dimudhafkan al-makru, tipu daya, kepada sifatnya. Itu as-sayyi. Al-Kalbi mengatakan apa? Huwa jitima'um ala syirki. Makru sayyi mereka yang mereka lakukan, tipu daya buruk, tipu daya amal buruk yang mereka lakukan adalah ijtima'uhum apa? Kumpulnya mereka, bersepakatnya mereka atas kesyirikan wa qatlin Nabi SAW, dan membunuh Nabi SAW. Mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW menjelang hijrah, mengepung rumah Rasulullah. Qara Hamzah, Imam Hamzah membaca dengan mensukunkan Hamzah, takhfifan wa makrus sayyi wa ikratul amash. Sakinatul Hamzah. Wa makrus sayyi takhfif. Itu qiraatul Amash. Kalau qiraat yang lainnya selain Hamzah sama Amash, qiraat yang lainnya biasa wa makrus sayyi. Wala yahikul makrus sayyi, dan tidak menimpa apa makrus sayyi, apa rekadaya yang buruk itu, ayla yahindu, tidak bertempat, tidak menimpa, wala yuhitu, tidak meliputi apa makrus sayyi, tipu daya yang buruk itu, ila bi ahli, kecuali kepada pemiliknya. Ibarat kata orang menggali lubang, dia akan jatuh pada lubang yang dia gali sendiri. Orang merancang rekadaya pada orang lain, dia akan kena balasannya sendiri. Akhirnya apa? Ulah mereka karena makrus sayyi tadi, karena mereka menipu daya dalam bentuk apa? Mereka kan bangsawan Quraisy yang bilang itu. Tipu daya mereka berupa apa? Membujuk bawahannya untuk kufur kepada Rasulullah. Kafir itu ada dua, ada kafir pasif sama kafir aktif. Kalau saya istilahkan begitu. Kafir aktif itu kafir dan mempropagandakan, mendakwakan kekafiran. Kafir pasif, kafir yang pasif itu sekedar kafir naruh buntek, cuma ikut-ikutan saja. Itu kafir pasif. Makanya nanti, coba, makanya kan ada keluhan nanti orang neraka. Di neraka, kalau ada usut ibu lila baru. Ya. Maka berkata orang usut ibu yang kafir yang lemah kepada orang. Apa di akhir surat Ahzab? Kubaro'ana, sadatana wa kubaro'ana. Akhir suratul Ahzab.
suratul Ahzab. Ya, akhirnya itu Allah bilang apa? Qul rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Qul rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Nanti di neraka itu kafir yang pasif ini, yang ikut-ikut pemuka-pemukanya bilang apa? Qul rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami telah mentaati para tuan-tuan pemimpin kami dan kubara'ana pembesar kami. Fa'adalluna sabila. Ternyata mereka menyesatkan jalan bagi kami. Rabbana atim bi'fa ini. Karena makanya si kafir pasif ini kepada kafir pasif sampai bilang apa? Rabbana atihim bi'fa ini minal azab. Ya Allah, berikan kepada mereka 2 kali lipat dari azab. Gara-gara ikut mereka ini kami ikut gini. Ya Allah, kami ini gara-gara ikut mereka. Di ayat yang lain Allah jawab, qala likullin di'fun. Bagi setiap dari kalian ada 2 kali lipat. Tahu usah ngerowek. Mau melo itu kan ada akal sehat. Kenapa kok mau ikut? Tetap Allah enggak. Mereka mempersalahkan pemimpinnya. Oh, kami ini gara-gara pemimpin itu kami jadi begini. Tapi Allah enggak terima alasan itu. Makanya mereka mengatakan, qalu law kunna na'qil, law kunna nasma'u, aw naqilu ma kunna fi ashabis. Mereka berkata, seandainya kami mau nasma'u, mau mendengar, au naqilu, atau kami mau berpikir, maku nabi ashabis, maka kami tidak akan menjadi penghuni. Mereka menjadi penghuni neraka sa'ir karena tidak mau dengar dan tidak mau mikir mana yang benar. Allah tidak terima alasan mereka. Ini gara-gara Tuhan pemimpin kami. Jadi kafir itu ada kafir yang mempropagandakan kekafiran. Nah, makruh sayyi, salah satu tipu daya mereka, itu mereka memperdayakan orang yang ada di bawahnya supaya kafir juga kepada Rasulullah. Itu makruh sayyi yang mereka lakukan. Maka makruh sayyi, lahikul makruh sayyi lebih ahli, tidak akan menimpa tipu daya jelek itu kecuali kepada pembuatnya, pemiliknya. Apa? Fakutilu yauma Badar. Maka akhirnya mereka terbunuh pada perang Badar, ulah dari tipu daya mereka. Membunuh mereka dengan mengenaskan tidak kurang 70 musyrikin kufar maka tewas di Badar. Abu Jahal di antaranya dan banyak lagi. Oleh Ibnu Abbas berkata, akibat syirki, akibat kesyirikan, latahilu tidak menimpa. Apa akibat tadi? Ila biman asyrak, kecuali pada siapa yang menyekutukan Allah, syirik. Wal makna wabalu makrihim, maknanya apa? Wabal, bencana dari makar tipu daya mereka, roji'un ilaihim, kembali pada mereka. Ini semua istikbaron. Karena mereka sombong pada ayat, mengikuti ayat Allah. Dan makruh sayyi tadi, mereka menipu manusia untuk dari jalan Allah. Akibat itu, laikul makruh sayyi, hanya makruh sayyinya kembali kepada tipu daya buruk tadi, kembali pada mereka sendiri, terbunuhlah mereka di Badar. Dalam suatu hadis, Rasul pernah berkata, iya kawa makruh sayyi, hati-hati kamu terhadap tipu daya yang buruk. Hati-hati kamu terhadap membuat tipu daya kepada orang. Kenapa? Innahu la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Sebab tipu daya keburukan akan kembali kepada pembuatnya. Walau min Allah talib, dan dari Allah nanti ada tuntutan atas tipu daya yang dia buat. Bahkan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurrati mengatakan ada 3 perkara yang siapa yang melakukan 3 perkara ini, dia tidak akan selamat kecuali 3-tiganya ini akan menimpa dia sendiri. Itu tadi, makar. Orang buat rekadaya sama orang lain, maka rekadaya akan menimpa dia sendiri. Ayatnya apa? Wala yahikul makru sayyi illa bi ahli. Kedua, bagiun, perbuatan zalim atau melampaui batas, maka kezaliman itu akan menimpa dirinya sendiri juga. Kezaliman yang dia buat. Apa dalilnya? Innama baghiyukum ala anfusikum. Surat Yunus. Innama baghiyukum ala anfusikum. Kezaliman itu akan menimpa, hanya saja kezaliman kalian akan menimpa atas diri kalian. Yang ketiga, nukus, pembatalan janji. Apa dalilnya? Surat Al-Fatah. Faman nakatha fa innama yankusu ala
nafsih. Siapa yang membatalkan janji, hakikatnya dia membatalkan janji atas dirinya sendiri. 3 ini, orang melakukan 3 ini, dia akan tertimpa ketiganya kepada dirinya. Wa ma makru sayyi istikbaran fil ardi wa makros sayyi wa yakul makru sayyi illa bi ahli. Ini tidak turun ke akibat kesudahan kesyirikan yang buruk itu kecuali kepada orang yang syirik itu sendiri. La yahiku ay la yanzil atau la yahutu atau la yuhitu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang mantan Yahudi masuk Islam. Dia mengatakan, saya dapati di Taurat perkataan man hafara li akhi hufratan waqafi. Man hafara li akhi hufratan waqafi. Siapa yang menggali bagi saudaranya satu lubang, dia akan jatuh kepada lubang itu. Ya. Lalu Abdullah bin Abbas berkata kepada Ka'ab al-Ahbar, saya akan menemukan perkataan itu kan di Taurat. Saya akan menemukannya di Quran. Kata Ka'ab al-Ahbar, mana di Quran yang seperti itu? Qala wala yahikul makru sayyi illa bi ahli. Sedangkan di Taurat bunyinya mirip dengan itu. Kata Ka'ab al-Ahbar, man hafara li akhi hufratan waqafi. Siapa yang menggali untuk saudaranya satu lubang, dia akan jatuh kepada lubang itu sendiri. Dikatakan dalam hadis yang lain oleh beliau SAW, al-makru khadi'ah finnar. Perbuatan makar, tipu daya dan khadi'ah, tipu menipu, itu finnar. Itu di tempatnya di neraka. Ini masukkan orangnya nanti di akhir ke dalam api neraka, karena itu masuk akhlaknya orang kafir. Tipu menipu itu bukan akhlaknya orang kafir. Fal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Maka tidaklah mereka menunggu. Mereka itu siapa? Orang kafir. Maka tadi tidaklah menunggu kecuali sunnatul awalin, sunnatul awalin. Kecuali mereka menunggu tradisi Allah yang Allah buat terhadap generasi awal. Sunnatullah pada generasi awal. Falan tajid li sunnatil tabdila. Maka tidak akan kau dapati terhadap sunnatullah tabdilan, penggantian. Walan tajid li sunnatil tahwilah. Dan kau tidak akan mendapati bagi sunnatullah itu tahwil, perubahan. Mereka tidak menunggu kecuali sunnatal awalin. Maksudnya sunnatal awalin apa? Tradisi Allah yang Allah buat pada generasi terdahulu. Apa tradisi Allah pada generasi terdahulu? Nuh datang pada umatnya mendustakan Nuh. Apa yang terjadi? Azab Allah turun. Itu sunnatullah, sunnatul awalin. Mereka tidak menunggu kecuali sunnatul awalin. Kecuali azab Allah karena mendustakan Rasulullah. Dan sunnatullah tidak akan berubah. Begitu sunnatullah terhadap para nabi-nabinya terdahulu. Dan begitu sunnatullah pada awalin, pada musuh-musuhnya terdahulu. Maka itu juga menimpa Quraisy. Itu menimpa di mana oleh Quraisy? Menimpa kepada Quraisy di mana? Di Badar. 70 orang dari mereka tewas di Badar, 70 ditawan. 140, 70 tewas, 70 tawan di Badar. Wa awalamnya sih. Itu illa an yanzila bimul azab, sunat awalin illa an yanzila kecuali turun pada mereka azab kama nazala biman matu bil kufar, sebagaimana turun azab biman matu terhadap orang yang telah lalu dari orang kafir-kafir yang lain. Awalnya yasiru bil ardi yang turun kaifa kana fi batul qablihim. Tidakkah mereka yasiru berjalan di muka bumi fayan duru, lalu mereka memperhatikan kaifa kana akibatul qablihim, bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Wakanu, sedangkan mereka ada siapa mereka yang apa alladzina qablihim tadi, orang yang sebelum mereka itu asyadda minhum quwatan, lebih keras dari mereka kekuatannya, lebih kuat. Orang terdahulu kaum Ad, kaum Samud itu lebih besar dari mereka. Seolah Allah bilang, kok mereka kafir Makkah ya Muhammad, orang yang sebelum mereka itu jauh lebih besar, lebih kuat dari mereka. Oh, Allah hancurkan kaum Ad dan kaum Samud semua itu. Wa makana Allah yujizahu, dan tidak mungkin Allah itu yujizahu, melemahkan hu ing Allah, ayil yufawwitanu, untuk meluputkan
atau liyafutanu. Tidak mungkin Allah itu yafutanu, luput dari dia, dari Allah. Min syai'in, apa sesuatu pun. Fil ardi. Syai'in itu fa'ilnya, min itu min zaidah. Asalnya syai'un. Fil ardi. Tidak mungkin melemahkanhu kepada Allah sesuatu apapun di langit dan di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah itu tetap maha alim, maha mengetahui, lagi maha qadir, maha kuasa. Ini sunnatul awal itu maksudnya uqubatullah, siksa Allah kepada generasi awal. Dan sunnatullah tidak mungkin berubah. Begitulah sunnatullah pada nabi-nabi terdahulu dan pada kaum-kaum terdahulu. Karena sunnah itu asal maknanya thariqah. As-sunnah secara bahasa at-thariqah, jalan. Jamaknya sunan. Ya. Maka Allah jelaskan di ayat berikutnya, di ayat 44 ini, apa sunnatullah itu? Awalam yasiru fil ardi. Apa sunnatullah terhadap sunnatul awal itu? Yang tidak ada tabdilan, tidak ada tahwilan. Maka Allah jelaskan di ayat 44 itu lanjutannya. Awalam yasiru. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Tidakkah kafir Quraisy itu berjalan? Maksudnya mereka padahal sudah berjalan di muka bumi. Apa? Berdagang relata syita'i. Maksudnya berdagang di musim syita, musim dingin dan musim panas, ke Yaman dan ke Syam. Itu mereka berjalan melewati kaum bekas-bekas kaum Hud di Yaman, bekas-bekas kaum Soleh di utara, kaum Lut di Syam. Di perbatasan Jordan ada bekas Madain Soleh. Maka Allah bilang, awalam yasiru, tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Itu sunnatul awal itu apa? Kalau mereka bertanya, apa sunnatul awal itu? Awalam yasiru, berarti tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Yang kamu lihat dari bekas-bekas kotanya Nabi Soleh, yaitu sunnatul awalin. Itu Allah hancurkan kaum soleh karena mereka bisa memahat gunung dan sebagainya. Ya. Itu sunnatul awalin. Bagaimana rumah mereka, bagaimana kaum Ad yang besar, Allah hancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Maka Allah diujizau, tidak adalah siapa Allah itu diujizau untuk melemahkan Allah min syai'in, sesuatu apapun di langit. Tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah untuk menghalangi Allah, maksudnya menghalangi Allah untuk menurunkan azabnya. Tidak ada. Sebab Allah itu aliman qadir. Allah maha tahu siapa yang pantas ditimpa azab, dan Allah maha qadir, maha kuasa untuk menurunkan azab, tidak mungkin dihalangi oleh siapapun. Kudrat Allah, kekuasaan Allah. Ditutup surat apa? Fatihah itu dengan ayat 45, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu. Seandainya berarti sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi. Walau yu'akhidullahu nasa, seandainya menyiksa siapa Allah Ta'ala an-nasa kepada manusia bima kasabu, dengan apa yang mereka lakukan, minal jaroimi, berupa apa? Jaroim, jarimah, berupa dosa, mataroka ala dzoriya, maka tidak akan meninggalkan, maka tidaklah taroka membiarkan siapa Allah ala dzoriya, di atas permukaan bumi, ala dzoril ardi, di atas permukaan bumi, kinayah an ghairi mazkur. Hadis itu adalah domir dari sesuatu yang tidak disebut, itu al-ard. Karena ard bumi dianggap muannas, ala dzoriya. Min dabbatin, Allah tidak akan membiarkan di atas muka bumi, min dabbatin, akan suatu dabbah, sesuatu yang melata pun. Ya. Jadi walau yakhidhulun nasa bima kasabu, seandainya Allah menyiksa manusia dengan apa yang mereka lakukan, ya, seandainya Allah menyiksa manusia berdasarkan apa yang mereka lakukan daripada dosa, pasti apa? Pasti maka Allah tidak akan membiarkan satupun yang ada di muka bumi. Ya kan? Seandainya Allah memperlakukan penduduk bumi ini dengan dosa yang mereka perbuat, kita ini habis. Seandainya Allah melihat dosa kita, habis. Sebagaimana Allah lakukan pada kaum Nabi Allah Nuh. Itu kamakan Nabi zaman Nuh. Bagaimana ada pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Alakallahu ma'ala dzoril ardi.
Allah binasakan apa-apa yang ada istakoro yang tetap atas permukaan bumi, ilaman kana bisa pindah itu kecuali man kana, siapa-siapa yang ada, siapa man di dalam perahunya Nabi Nuh, itu yang tidak dibinasakan. Jadi seandainya Allah memperlakukan manusia dengan dosanya, habis manusia ini. Seandainya Allah cuma lihat dosa kita, tidak lihat orang yang soleh, maka yang di bumi ini tidak mungkin ada. Misalnya Allah menyiksa dengan semua dosa mereka, ya. Maka dikatakan, diriwayatkan dari seorang sahabat, kadal ja'lu ayu azab fi juhrih fi dzambi ibni Adam. Hampir-hampir ja'al atau ju'al. Ja'al itu kepe itu kumbang yang bau, yang bau. Itu hampir-hampir, kata sebagian sahabat, hampir-hampir disiksa di lubangnya gara-gara perbuatan Bani Adam. Kena banjir, kena macam-macam. Itu gara-gara perbuatan siapa? Bukan perbuatannya kambing, perbuatannya manusia. Seandainya Allah perlakukan kita dengan dosa kita, habis. Bima kasabu, dengan apa yang mereka lakukan, mata rokalnya ala zuriyamin dabbah. Maka Allah tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu pun yang melata. Menurut penafsiran lain, lama sakumul mator. Maksudnya mator kalau turun min dabbah itu maksudnya Allah tidak akan turunkan hujan sehingga akan mati semua yang hewan melata. Seandainya Allah perlakukan kita dengan bima kasabu, dengan yang dilakukan oleh manusia berupa dosa. Bahkan dabbah itu termasuk jin dan manusia juga. Teman-teman, dabbah itu ya manusia. Teman-teman, dabbah itu ya semuanya. Dan manusia juga termasuk dabbah, semua yang melata, dabbah ya dubu. Semua yang melata baik dengan 2 kaki, 4 kaki. Mesot seperti ular. Semuanya dabbah. Kecuali orang itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar, terus dia berpisah dari kaum yang durhaka tadi, insya Allah dia selamat. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar masih kumpul sama orang itu, dikira menyetujui perbuatannya, ya ketika turun azab dia juga kena. Kecuali amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang sudah amar ma'ruf nahi mungkar, maka ternyata orang itu yang diamar ma'ruf kok tidak menurut, sudah alaika binafsik, alaikum anfusakum, sudah yang kita bahas di akhir surat Al-Maidah kemarin. Alaikum ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Itu setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Kan kata Abu Hurairah pernah mengatakan, waladina sibiyadi, yang bisa yang jiwaku berada dalam genggamannya, al-hubar, burung puyuh itu pun atau burung-burung itu bisa mati di sarangnya gara-gara kezoliman, perbuatan zolim orang yang zolim. Ketika surah Allah turun azab, semuanya kena. Waliyadzubillah min ghadabillah. Kita berlindung dari murkanya Allah SWT. Seperti dalam ayat yang lain, ya wayal anuhumul la'inun, itu yang melaknat itu termasuk semua hewan-hewan ikut melaknat. Tapi walaki yuakhiruhum ila ajalim musammakan, tapi Allah akhirkan mereka, Allah tunda mereka yang ada di muka bumi nas ini, Allah tunda nas ini, manusia ini ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Kapan? Kiamat. Maka ketika kiamat itu dalam Sahih Bukhari, Allah tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti itu setelahnya. Ketika hari kiamat, maka umat Muhammad ini nggak mungkin diazab seperti umat dulu. Azab ada, tapi nggak digulung seperti Nabi Nuh langsung sekaligus habis. Ya akhirnya ajal sama, tapi Allah tunda. Faiza jaa ajalum, apabila datang batas waktu, ajal itu apa sih? Ajal itu batas waktu mereka. Ketika datang batas waktu mereka, fa inna Allah kana bi ibadi basira, maka sesungguhnya Allah tetap terhadap hambanya itu Allah itu basira, maha melihat. Kalau Ibnu Abbas berkata, Rasulullah yuridu ahla ta'atih wa ahla maksiatih. Yang Allah maksud di situ adalah ibadah itu maksudnya apa? Ahla ta'atih wa ahla maksiatih. Ahli ketaatan pada Allah dan ahli maksiatnya. Allah maha melihat mana yang maksiat, mana yang taat, sehingga Allah
tahu aliman qadiro, maha kuasa lagi maha mengetahui kepada siapa azabnya ditimpakan. Jadi Allah tunda sampai hari kiamat, nanti Allah hisab setiap amalnya. Hari taat dengan ganjarannya, hari maksiat alhamdulillah dengan siksa Allah. Ya, lebih min wallahu a'lam. Bisawab, Al-Fatihah.